Sudah Pak, saya record Pak. Sudah Wahid, terima kasih Pak Anton. Diulang lagi dari depan Pak, selamat siang tadi Pak. Teman-teman, sesuai dengan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan melalui BEM, jadi luar biasa nih Pak Anton mengakomodir dengan cepat permintaan teman-teman untuk bisa lebih tepatnya dapat informasi yang detail gitu ya, yang detail menyeluruh, yang mungkin selama ini teman-teman terkait dengan kurikulum itu sudah diawali oleh Pak Anton. Pak Dekan juga melakukan korespondensi dengan teman-teman melalui WA Group Ormawa begitu ya Pak Anton, dan juga beberapa ada yang sudah WA langsung ke saya, ke mungkin teman-teman Bapak Ibu dosen MBKM lainnya, dan juga Pak Anton sendiri sudah banyak menjawab WA teman-teman. Mungkin itu juga tidak cukup karena mahasiswa kita luar biasa jumlahnya, banyak sekali. Sesuai dengan hasil polling kemarin, nampaknya teman-teman 99,999% itu ingin adanya sosialisasi Pak Anton, mungkin juga untuk biar mendapat informasi yang lengkap, menyeluruh dan detail, dan mungkin teman-teman akan menantikan sesi tanya jawabnya. Jadi teman-teman, terkait dengan kurikulum kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Anton dan Pak Anton melalui WA Group yang juga sudah diteruskan kepada semua WA Group mahasiswa, saya rasa itu adalah hasil dari beberapa waktu terakhir kami Bapak Ibu dosen melakukan penyesuaian kurikulum. Jadi penyesuaian itu seperti yang teman-teman juga sudah tahu bahwasanya ada kebijakan MBKM, juga ada dan MBKM itu sangat banyak sekali, juga adanya pemutakhiran kurikulum yang ada di internasional. Jadi teman-teman harus ketahui bahwasanya kurikulum yang ada di Fasilkom ini kami bisa jamin pastikan keselarasannya dengan apa yang menjadi standar dari kurikulum internasional, khususnya di SITI Informatika. Karena kami menggunakan satu standar yang itu adalah diterapkan oleh semua perguruan tinggi di dunia, khususnya bidang computing begitu. Nah, tidak perlu menunggu lama teman-teman, mungkin sebagai awalan mungkin bisa diawali oleh arahan atau pengantar dari Pak Dekan atau Pak Anton ataupun keduanya. Monggo Pak Dekan dan Pak Anton, kami persilahkan. Ya monggo Pak Saiful. Mas dulu Rizky Arya Putra. Baik, terima kasih Pak Anton, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Anton, Pak Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat semuanya. Semoga semuanya ada di rumah, tidak kemana-mana, tidak menimbulkan kerumunan, sehingga kita juga ikut dalam mencoba untuk menghentikan pandemi ini dengan cara bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Beni tadi, bahwa kurikulum kita mencoba untuk mengadopsi dua hal. Yang pertama, kalau sebetulnya dengan kurikulum computing kurikula sudah dilakukan sejak lama, gitu ya. Tetapi memang dinamikanya cukup luar biasa. Apalagi dengan adanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, maka dinamikanya akan semakin cepat lagi. Oleh karena itu jangan heran kalau kurikulum mungkin suatu saat juga akan berganti dan sebagainya. Akan tetapi diupayakan untuk kurikulum mata kuliah yang sudah baku untuk atau mata kuliah wajib untuk prodi-prodi yang ada di Fasilkom ini berusaha untuk tidak terlalu berubah yang sangat frontal sekali. Akan tetapi untuk mata kuliah pilihan tentu saja kita tetap akan mengikuti perubahan yang ada, apalagi di dalam
MPKM ini memang memunculkan namanya agility, ya. Agility dari kurikulum itu baik itu dari kurikulumnya sendiri ataupun proses pembelajarannya. Nah, oleh karena itu, tapi kalau di Fasilkom sepertinya kalau proses pembelajaran sudah lumayan aneka ragamnya, mulai ada yang memang kuliah tatap muka yang memang satu arah dia untuk mata kuliah tertentu, kemudian sampai dengan project based ya, yang itu juga sudah dijalankan sejak angkatan pertama dulu, dan itu saat ini lebih dianjurkan oleh MPKM untuk mengadakan satu mata kuliah yang project based, gitu kan ya. Nah, mata kuliah project ini sebetulnya memang kalau kita melihat standar bakunya memang tidak terlalu ada yang baku begitu ya, tetapi memang melihat dari bagaimana prodinya, jadi tergantung juga kepada prodinya. Project base yang ada di Fasilkom tentu saja nanti akan berbeda dengan yang ada di pertanian, akan berbeda dengan di MIPA ataupun mungkin di FKIP, itu akan ada sedikit perbedaannya. Oleh karena itu kita mencoba untuk mengadopsi semuanya dengan harapan mahasiswa terbiasa dengan pola pengajaran yang seperti apapun ya, akan tetapi mahasiswa berusaha untuk mencari esensi dari mata kuliah itu. Itulah sebetulnya agility dalam pembelajaran itu. Oleh karena itu sampai dengan ada namanya magang, ada namanya pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya, upayanya adalah dengan environment yang berbeda-beda, mahasiswa berusaha untuk bisa mendapatkan ilmu yang ada di dalam macam-macam environment tersebut. Itu sebetulnya yang diarahkan dalam MPKM ini. Saya kira saya tidak terlalu panjang lebar untuk ini, dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Anton dan Pak Beni, tetapi yang jelas intinya kurikulum kita itu berusaha untuk yang sekitar ya, bukan pas ya 84 SKS itu adalah mata kuliah wajib, tapi juga bisa lebih, ada sampai dengan 90 dan sebagainya. Yang lainnya adalah pilihan. Nah, pilihan ini nantinya bisa diambil dengan berbagai macam cara. Sehingga kalau nanti Anda mengambil MPKM dengan magang misalnya, maka bisa jadi ketika Anda magang di tempat A, kemudian pindah ke tempat B, maka mata kuliahnya pun akan muncul mata kuliah baru dan sebagainya. Nah, itu mungkin dinamika yang nanti akan terus tumbuh di Fasilkom ini. Bahkan sampai dengan saat ini, sepertinya sudah lebih dari 25 mata kuliah pilihan sepertinya. Kan. Hanya saja untuk yang diadakan kelas ya, untuk pilihannya kita memperhatikan jumlah dosen yang ada dengan kapasitas yang dimiliki, sehingga mungkin tidak akan dijalankan kelas secara keseluruhan, tetapi untuk yang magang dan sebagainya itu bisa mengambil mata kuliah tersebut. Saya kira itu sebagai kata pembuka, dan mohon maaf nanti mungkin saya nggak bisa mengikuti sampai dengan terakhir karena kebetulan ada keperluan yang lain. Saya kira itu sebagai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton mungkin dilanjutkan oleh Pak Anton, ada arahan atau beberapa informasi penting terkait kurikulum, monggo Bapak. Materi Pak, kalau saya Pak. Langsung materi. Oke, langsung Pak. Pak Saiful sudah mengarahkan. Nanti kalau saya mengarahkan tambah nganu lagi, Pak Saiful ke selatan, saya ke utara gitu. Kan bingung nanti mahasiswanya. Iya, Bu Indi sudah hadir nih. Halo Bu Indi. Lagi di mana Bu Indi? Enggak ngapa. Kak Sito paling. Baik, saya persilakan Pak Anton untuk menyampaikan. Silakan Pak Anton. Ya Pak, silakan, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi terima kasih teman-teman mahasiswa yang hadir di sini untuk kita bisa mensosialisasikan mengenai sebaran mata kuliah di dalam kurikulum baru. Ya memang ada dinamikanya di dalam perubahan kurikulum, dan
kita terus berusaha kenapa kurikulum, kenapa mata kuliah itu berubah-ubah, kemudian ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan dan sebagainya. Itu kita mengadopsi dinamika itu mengadopsi perkembangan, ya, terutama sekali karena kita di bidang ilmu komputer, maka kita patokan kita itu adalah pada computing curricula, di mana computing curricula itu juga memotret kira-kira kebutuhan TI, kebutuhan ilmu komputer itu sekarang ini di mana ini. Jadi cerita sedikit aja ya. Dulu waktu saya waktu S2 itu saya berada di Departemen Computer Science, di mana Computer Science itu saat itu masih berada di dalam Fakultas Science Engineering. Berarti apa? Di situ Computer Science itu berada dalam satu rumah dengan Departemen Matematik, Departemen Statistik. Jadi pada saat itu tahun 99 itu Computer Science itu adalah ya science for science saja gitu ya. Tapi begitu saya kembali ke unitas tersebut, kemudian tahun berapa itu 2011 untuk ngambil S3, Computer Science-nya sudah nggak ada, diganti Departemen IT dan Departemen IT itu Anda tahu Departemen IT-nya itu berada di bawah School of Business. Ya, di dalam School of Business. Jadi berada dalam satu kemah dengan jurusan hukum, jurusan ekonomi, jurusan pariwisata, jurusan finance, nah gitu. Nah, kenapa? Saya tanya, kenapa seperti ini yang terjadi? Karena ya udah, karena mereka dinamis, ilmu komputer itu dinamis. Nah, saat itu ilmu komputer itu diterapkan di mana gitu ya. Jadi ya, banyak ilmu komputer sekarang diterapkan di mana itu kita tempatkan. Jadi sekali lagi, maka ini merupakan suatu dinamika, saudara, bahwa kurikulum kita ini bisa berubah-ubah. Dan selain melihat dari kurikulum computing curricula tadi, kita juga melakukan studi banding, melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan sebagainya, kemudian melihat, mendengarkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari alumni-alumni itu, kompetensi apa yang mereka perlukan. Ini sehingga kemudian selain juga kita juga menjajaki untuk kemungkinan magang. Nah, akhirnya dulu pernah ya, jadi di struktur kurikulum kita itu mahasiswa itu diwajibkan mengambil mata kuliah pilihan itu pokoknya minimal 3 mata kuliah pilihan 3 SKS. Bisa Anda bayangkan. Berarti kan wajibnya hanya 9 SKS untuk mata kuliah pilihan. Yang penting sudah menempuh mata kuliah pilihan 3, jadi sehingga prodi-prodi tidak perlu menawarkan mata kuliah pilihan yang banyak. Jadi hanya 3 minimal karena sudah mahasiswa di 3. Jadi nggak ada artinya kebanyakan mata kuliahnya wajib gitu. Jadi 3 SKS berarti 3 kali 3 berarti 9 SKS itu pilihan wajibnya. Ada yang kemudian pernah suatu saat sebelumnya itu 15, berarti ada 5 mata kuliah pilihan. Kemudian mengecil karena apa? Karena banyak ini wajib prodi gitu. Nah, akhirnya tinggal 9 SKS gitu. Tetapi sekarang berbalik 180 derajat gitu ya. Dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, maka porsi mata kuliah pilihan itu menjadi semakin banyak. Dan bahkan ini 60 SKS dari 144 SKS lulus S1 itu 60 SKS itu pilihan. Ini memberikan suatu kemerdekaan mahasiswa untuk belajar. Tetapi itu tadi 84-nya wajib. Artinya apa? 84 SKS itu harus menjadi penciri dari suatu prodi. Ini ya, sehingga kemudian 60 SKS-nya itu bebas. 60 SKS itu bisa diambil misalkan 20 SKS atau 40 SKS itu magang atau belajar di luar universitas, atau yang 20 SKS itu yang sekarang ini sudah Anda rasakan mulai tahun 2020 saat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diluncurkan itu, Fasilkom itu sudah lebih dahulu untuk membebaskan mahasiswanya untuk
bisa mengambil mata kuliah pilihan antar prodi. Ya, jadi dibuka tetapi hanya untuk Fasilkom. Gitu, sehingga tidak nah, kita sudah pesan di UPTTE untuk dibuka tapi hanya untuk mahasiswa Fasilkom, sehingga mahasiswa bisa ngambil 20 SKS di luar prodinya itu di dalam satu fakultas. Ini kemudian berkembang terus, kemudian ada animo untuk bisa pengen magang 20 SKS di luar universitas. Oke, hingga itu juga harus dilayani. Nah, kemudian yang 2020 kita sudah menyediakan lahan untuk mata kuliah pilihan itu di semester 6, 7, 8. Sehingga 80 SKS mata kuliah wajib itu dihabiskan di semester 1, ditarik semua sampai semester 5. Ya, sehingga yang tadinya mata kuliah di semester 6, di semester 7 itu semuanya ditarik sampai di 1 sampai 5 saja. Ini sehingga sampai 1 sampai 5 Anda sudah menyelesaikan mata kuliah wajib, kemudian baru semester 6, 7, 8 itu sudah Anda bebas mengambil mata kuliah pilihan. Tetapi, nah ini lagi, program-program Merdeka Belajar dari Kominfo itu rata-rata sekarang diluncurkan untuk mahasiswa semester 5. Ini semester 5 itu sudah diluncurkan itu ya. Semester 5 sudah diluncurkan, sehingga nah kalau struktur kurikulum kita di semester 5 itu masih ada mata kuliah, padahal program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kominfo biasanya memiliki nilai maksimal 20 SKS. Itu. Kalau misalkan di semester 5 itu masih ada mata kuliah misalkan sampai 15 SKS, nah ini kemudian Anda mengambil mata kuliah, mengambil program Kominfo yang nilainya 20 SKS, ya 20 tambah 15 kan jadi 35, nggak mungkin. Ya dalam satu semester harus maksimal 24 SKS. Sehingga ketiga prodi lalu sepakat, kemudian mengevaluasi lagi, dilihat lagi komponen kurikulanya, kemudian ditengok apa kebutuhannya, mana mata kuliah yang kira-kira tidak terlalu penting itu dihapuskan dari mata kuliah wajib, kalau perlu dilempar ke mata kuliah pilihan, itu sehingga sekarang mata kuliah wajib itu diseret atau ditarik semester 1 sampai semester 4. Di semester 5 itu hanya ada ini, saya mau share screen. Nah, ini kita sudah mau share sebaran mata kuliah. Oke. Nih, jadi seperti ini, Saudara. Kita lihat contohnya ini di prodi SI misalkan. Di prodi SI itu, nah di semester 1 ada 21 SKS, semester 2 ada 21 SKS, semester 3 22, semester 4 23. Nah ini yang sama seperti yang sudah saya share di grup Ormawa ini. Sehingga di semester 5 itu hanya menyisakan satu mata kuliah wajib yang bernilai 3 SKS. Ya ini di sini rekayasa proses bisnis. Nanti kalau di TI juga sama, semester 5-nya itu hanya ada satu mata kuliah wajib. Ya ini kalau di TI ini implementasi IPPL, ya 3 SKS. Di informatika juga demikian, juga sama. Di semester 5 itu hanya ada IPPL juga, 3 SKS. Gitu. Sehingga lalu yang lainnya itu ditarik, atau kalau misalkan untuk mata kuliah yang tidak terlalu penting itu tidak terlalu menjadi core, itu ditarik di mata kuliah pilihan. Tapi yang lainnya masuk sini. Sehingga dengan demikian di semester 5 kalau kondisinya seperti ini, yang dimana di situ ada mata kuliah wajibnya 3 SKS, maka ini memberi kesempatan kepada mahasiswa kalau misalkan ada tawaran program Merdeka Belajar dari Kominfo yang nilainya sampai maksimal 20 SKS gitu ya. Sehingga kalau misalkan sambil mengikuti mata kuliah, program mata kuliah wajib di prodinya, juga mengikuti program Kominfo, Merdeka Belajar 12 SKS, maka 20 tambah 3 masih 23 SKS. Berarti masih memenuhi untuk dalam satu semester itu maksimal hanya 24 SKS. Begitu. Jadi kenapa ini sekarang semester 5 jadi hanya 3 SKS mata kuliah wajib? Itu tadi, karena melihat fenomenanya sekarang ini Merdeka Belajar itu bahwa oleh Kominfo itu sudah dimulai di semester 5. Bahkan ini ya yang latar belakang saya yang belakang. Menteri Pendidikan, Pak Anton. Dalam? Menteri Pendidikan, bukan Kominfo. Oh, sorry.
sorry, maaf. Ini tadi berurusan dengan programnya Kominfo, ya, sehingga akhirnya mindset saya itu Kominfo, Kementerian Pendidikan. Ya, ini ya diterap Kementerian Pendidikan. Bahkan sekarang ini yang FGA yang kerjasama dengan Kominfo ini di tahun 2018, 19, 20 itu sasarannya hanya mereka yang lulusan baru, fresh graduate, gitu ya. Tetapi di 2021 ini tidak hanya fresh graduate saja, tapi setelah saya lihat panduannya, karena setelah ada pengumuman 2 hari yang lalu saya mendapat kok ada WA dari teman-teman Prodi TI angkatan 19. Berarti kan semester 5, baru semester 5 kok sudah masuk di sudah diterima di FGA ini. Ternyata memang benar bahwa kebijakannya itu sudah dirubah lagi, bahkan tidak hanya fresh graduate untuk FGA ini, tapi juga untuk mahasiswa tingkat akhir minimal pada semester 5 sudah boleh daftar FGA ini. Ya, seperti ini. Jadi artinya ini program-program seperti ini untuk Merdeka Belajar atau pendukung Merdeka Belajar itu sudah diberikan pada semester 5, sehingga dengan demikian semester 5 itu juga mata kuliahnya harus ditarik lagi ke depan. Begitu. Nah, sehingga di di semester gasal 2021-2022 ini ada mata kuliah yang ditarik dari semester 5 ke semester 4, dari semester 3 ke semester 2. Nah, ini ditarik gitu. Nah, terus akhirnya mahasiswa yang semester tadinya semester 4 mau semester 5 kan jadi salipan itu dengan mata kuliahnya itu. Nah, itu untuk kasus yang seperti itu, maka kalau Anda amati di penawaran mata kuliah yang kita share di grup Ormawa itu masih kita untuk mengantisipasi tadi, maka yang tadinya semester 5 ke 4 itu jadi kita tawarkan juga di semester gasal ini. Yang darinya 3 ke 2 itu juga kita tawarkan lagi di semester gasal ini, sehingga supaya mahasiswa yang tadinya salipan tadi ini masih bisa memprogram mata kuliah itu, sehingga tidak kelewat jauh. Jadi itu seperti itu, saudara. Sehingga di semester 5, jadi Anda benar-benar berada di prodi Anda itu wajib itu sampai semester 4, ya. Begitu sudah semester 5 Anda sudah bisa memprogramkan Merdeka Belajar, mengikuti programnya Kominfo lagi, mengikuti programnya Kemendikbud, kemudian atau mungkin mengikuti program magang atau yang lainnya, itu ya. Jadi itu intinya yang secara garis besar. Saya kira kalau misalkan untuk mata kuliahnya ini, kalau yang kita lihat, kalau yang di hijau-hijau itu adalah mata kuliah baru yang akan kita munculkan di semester gasal 2021-2022 ini, yang sebenarnya namanya lama juga ya sebenarnya, tapi kenapa kok di hijau gitu ya? Karena ya kreditnya itu berubah gitu ya. Yang tadinya 2 jadi 3 jadi 2, ya itu ini kita jadikan mata kuliah baru lagi gitu ya. Yang kita tinggal bikin SK lalu kita ajukan ke Baka untuk dientrikan di Sister, sehingga nanti bisa keluar mata kuliah itu. Nah ini seperti itu, saudara. Dan saya sendiri merekam itu ya track pertukaran tadi. Jadi mata kuliah ini mulai tidak ditawarkan di semester berapa, mata kuliah ini pindah ke semester ini mulai semester berapa, itu ada catatannya seperti itu, sehingga kita bisa menelusuri. Misalkan kalau Anda, saya sudah menempuh mata kuliah ini, ternyata kok saya nggak lulus, lalu begitu mau nempuh kok ternyata mata kuliah sudah nggak ada, itu bisa kita telusuri di kapan itu tidak adanya. Baik, itu saudara. Jadi intinya bahwa perubahan kurikulum dari prodi-prodi tadi, sebarannya itu tadi untuk mengantisipasi, untuk memfasilitasi mahasiswa agar bisa mengambil Merdeka Belajar yang 60 SKS tadi gitu ya ini. Tapi juga tetap tidak menutup kemungkinan misalkan saya lebih suka ngambil mata kuliah pilihan di prodi saya sendiri, ya enggak apa-apa juga. Ini bagi mereka yang senang itu, karena di sini di semester 5 ini kita lihat, ini ada ini bahkan di
program informatika itu semester 5 isinya mata kuliah pilihan dan 1 mata kuliah wajib yang isinya 3. Kemudian semester 6 semuanya mata kuliah pilihan. Semester 7 KKN dan PKL, dan juga nanti kalau masih kurang masih ditambah lagi dengan mata kuliah pilihan gitu. Begitu, sehingga di semester 5, 6, 7, 8 jadi separuh perjalanan studi Anda itu adalah diisi dengan mata kuliah pilihan, sehingga ini merupakan suatu fenomena merdeka belajar untuk membebaskan mahasiswa belajar. Cuma kemudian juga harus diperhatikan juga ini kemungkinan visibility dari pelaksanaan kegiatan merdeka belajarnya tadi, mengenai magang atau studi independen atau kewirausahaan dan lain-lain, atau pertukaran mahasiswa, itu juga perlu juga dilaksanakan sesuai dengan melihat visibility-nya. Baik, saya kira itu Pak Beni yang bisa saya berikan mengenai gambaran kurikulum perubahan kita saat ini. Mungkin yang banyak mungkin silakan nanti yang bisa menanyakan sesuatu terkait dengan kurikulum yang baru ini. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Anton atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand. Semoga fitur raise hand-nya ada. Saya cek dulu. Oh, ada. Silakan teman-teman raise hand. Saya akan pandu siapa yang bisa open mic. Oke. Sudah ada penanya. Cinta Alia, silakan. Terima kasih Pak Beni. Selamat siang Pak Beni, Pak Anton. Suara Siang, saya terdengar jelas ya Pak? Jelas. Oke, jelas. Jadi di sini saya mau bertanya mengenai mata kuliah wajib Pak. Jadi sebelumnya saya sudah konsultasi ke Pak Tio, dan waktu itu Pak Tio juga sudah mengkonsultasikan ke Pak Anton mengenai mata kuliah wajib. Dan itu juga sudah saya sebarkan juga, sudah saya beritahu ke teman-teman SI19. Tapi nampaknya ada beberapa dosen yang masih miskomunikasi mengenai mata kuliah wajib ini, Pak. Nah, kondisi saya sekarang bersama teman-teman SI19 ini, kita sudah menempuh 89 SKS. Dan waktu saya tanyakan, katanya kita sudah memenuhi minimal untuk magang. Dan itu berarti kan 89 SKS, berarti sisa SKS-nya sudah memenuhi untuk kita isi dengan mata kuliah pilihan kan ya Pak? Kita nggak harus mengambil mata kuliah wajib lagi kan? Ya, oke. Betul. Nah, itu cuman di sini jadi miskomunikasi nih Pak, antara saya yang menerima informasi dan juga teman-teman, karena dari teman-teman sendiri ada beberapa DPA-nya yang masih mengatakan bahwa mereka harus menempuh satu mata kuliah wajib lagi yang sebelumnya seharusnya kita tempuh di semester 5 tapi digeser ke semester 4. Seperti itu Pak. Jadi jelasnya seperti apa ya Pak? Karena di sini kita juga masih bingung mengenai kejelasan mata kuliah wajib itu sendiri. Izin masuk Pak Anton. Cinta semester berapa Cinta? Sekarang mau semester 5 Bu. Terus ini yang belum diambil mata kuliah wajibnya apa? Mata kuliah wajib yang belum diambil. PPL Agro. PPL Agro ya? PPL, iya. Iya, memang anak semester 4 sekarang kalau dia setiap semesternya bagus, IP mengambil maksimal, dia sudah 89. Iya, sudah lebih dari 8. Karena kalau kemarin waktu ditanyakan kenapa PPL Agro-nya digeser itu, katanya terlalu berat ya Pak, kalau misalnya digabung sama magang. Betul. Bukan. PPL Agro memang dari dulu di semester 5, Cinta. Oh iya, sekarang jadi semester 4 ya Bu? Jadi semester 4. Digeser ke semester 4 karena pertimbangannya adalah sekarang tren program MBKM yang Kemendikbud itu lagi gencar-gencarnya diikuti oleh anak semester 5. Nah, khawatirnya adalah karena mata kuliah PPL Agro itu project base, dan project base-nya memang betul-betul membutuhkan konsentrasi penuh dari awal sampai akhir mendevelop program secara kelompok tadi itu, dikhawatirkan
kan itu akan berat kalau teman-teman ngambi dengan aktivitas MBKM yang 20 SKS tadi itu. Makanya kemarin pertimbangannya digeser ke semester 4, namun saat ini ditawarkan juga bagi yang mau ngambil. Berarti itu bukan sebuah kewajiban kami lagi ya Pak untuk mengambil ya. Kan kita sekarang 89 SKS, berarti untuk lulus itu kurang 55 SKS. Kalau itu sudah dihitung dengan PKL, magang dan skripsi kan mereka totalnya 11 SKS. Berarti kan kita kurangnya 44 SKS. Berarti 44 SKS itu sudah terserah kita untuk mengambil mata kuliah pilihan apa saja ya Pak ya. Udah tidak ada perhitungan mata kuliah wajib lagi. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. 84 itu adalah idealnya. Nah, masing-masing prodi itu lebih dari 84. Ada yang 90, ada yang 88 dan sebagainya. Itu yang kita susun itu kan ya. Tetapi sebetulnya kalau mau saklek ya, ngambil 84 ini ya nggak apa-apa sebetulnya gitu kan ya. Akan tetapi menurut saya sebaiknya sih kalau seperti BPL Agro diambil, karena kebetulan kenapa kok ini semester 5 kok masih kita tawarkan, karena kita menganggap bahwa mata kuliah itu adalah mata kuliah yang di akhir gitu ya, di akhir di mana itu implementasi, kemudian teamwork, kemudian desain dan sebagainya itu muncul di dalam mata kuliah itu. Sehingga mata kuliah itu menurut kami itu adalah lengkap sekali gitu kan ya. Ada bagaimana bekerja teamwork, bagaimana mendesain, bagaimana mengimplementasikan dan sebagainya itu ada di sana. Nah, termasuk juga bagaimana kita mengimplementasikan manajemen project, itu ada di sana semuanya. Itu sih sebetulnya kalau dari sisi konten ya itu kita mewajibkan, tetapi karena kita sudah terpaku dengan 84 itu ya monggo silakan gitu ya. Artinya bahwa idealnya memang ya nggak apa-apa, nggak diambil, akan tetapi kalau boleh saya bilang itu adalah kalau dalam agama Islam ada sunnah muakkad ya, itu sunnah muakkad lah boleh bilang gitu ya Cinta ya. Baik Pak, terima kasih. Sudah jelas. Terima kasih Pak. Ya, jadi intinya itu ya, jadi sudah dijelaskan. Jadi tadinya kayak PPL Agro itu di semester 5 itu biasanya kalau yang di SI itu beriringan dengan apa ini? MBTI gitu. Jadi mata kuliah MBTI, dan itu di mana MBTI nanti proyeknya dengan PPL Agro itu bisa disinergikan begitu. Nah, kemudian ternyata prodi SI sekarang menarik MBTI itu di semester 4 gitu. Akhirnya pisah. Mereka yang tadinya berjodoh kemana-mana bersama akhirnya harus terpisah gitu ya. Kan kita ya nggak enak gitu. Jadi artinya MBTI mau bikin project nanti yang semestinya harus bisa dikombinasikan di PPL Agro ternyata terpisah nih nanti semester 5 mahasiswanya juga gitu. Akhirnya tempo hari dalam workshop itu kita putuskan oke, kalau begitu ini yang PPL Agro yang ikuti MBTI ke semester 4 juga lah, yang rekayasa proses bisnis itu dipindahkan ke semester 5 gitu. Nah, sekarang kalau menurut regulasi aturan ya 60 SKS itu merdeka, sehingga mahasiswa mata kuliah wajibnya itu 80 SKS. Sebenarnya kalau seperti Cinta itu sudah 89, ya sudah lolos sudah. Silakan mau mengambil magang atau apa itu dipersilahkan karena sudah memenuhi persyaratan. Yang penting itu lulus ya, 89. Iya, mohon maaf kecuali MKU loh ya. MKU tetap wajib loh ya. Ya. Jadi walaupun sudah 84 tapi misalnya agama belum ngambil, agama harus diambil. Oh iya. Sekali itu. Oke. Jadi yang kita maksudkan di sini yang berkode KS, KSU, kemudian KSI, KST. Nah, itu
mata kuliah wajib fakultas atau mata kuliah wajib prodi yang kemungkinan itu bisa ditinggalkan kalau misalkan ini. Tapi kalau yang mata kuliah tadi yang seperti Pak Saiful bilang, Pancasila, agama, kewarganegaraan, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MK ya Pak ya. Itu wajib itu, sebab kalau misalkan tidak Anda ambil, begitu Anda lulus di transkripnya, loh ini Pancasila nggak ada, ini prodinya yang di fakultas atau lembaganya yang ini kok mahasiswa ini nggak dapat Pancasila, ini Pancasilanya, nah itu harus ya, jadi selama itu sudah oke, jadi MKU tadi sudah diambil, lalu ada 89, itu sebenarnya secara aturan Anda bisa maju ke program Merdeka Belajar itu. Kalau misalkan mata kuliah wajib masih tersisa, tidak masalah gitu, mata kuliah wajib prodi atau apa. Kenapa? Karena ini gini, mahasiswa yang sekarang itu mahasiswa yang dalam posisi transisi, dalam kondisi yang transisi, Pak. Jadi artinya kita tidak ingin juga, oke kita mau kurikulum kita berubah supaya menjadi lebih baik lagi, lebih matching lagi dengan kebutuhan pasar untuk lulusan kita. Tetapi jangan sampai kemudian perubahan tadi kemudian sampai merugikan mahasiswa, jangan juga gitu ya. Jadi sudah dapat 89 SKS lalu masih ada mata kuliah baru yang harus diambil, enggak bisa. Akhirnya molor lagi studinya. Itu juga yang kita harus sikapi dengan secara bijak juga gitu, seperti itu. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Cinta, oke 89 sudah ini, tapi tadi Pak Saiful memberikan suatu gambaran mengenai bagaimana WPL Agro itu suatu mata kuliah yang wajib gitu. Ini. Jadi bukan mata kuliah yang lengkap, mata kuliah yang wajib yang lengkap. Itu sehingga segala teori-teori yang pernah kita dapatkan sebelumnya itu bisa kita implementasikan kita praktekkan di mata kuliah WPL Agro itu sehingga kita menjadi lebih. Tapi kalau misalkan mau minimalis pengen cepat ya sudah itu dilewati juga nggak apa-apa juga gitu ya. Tetapi tadi ada gambarannya, dan toh mungkin nanti kalau misalkan kalau mau ambil magang itu kan maksimal 20 SKS per semester, tapi juga masih belum tentu 20 SKS loh ya, karena nanti tergantung juga konversi eksekusi keputusan antara tim MBKM fakultas dengan tempat magangnya, karena nanti sebelum Anda mulai magang harus diinvestigasi kerjaannya apa saja di sana. Nah, pekerjaan itu capaian pembelajarannya nanti apakah sama dengan mata kuliah yang sudah kita punya. Itu ya ini. Jadi itu harus dipetani dulu, harus diidentifikasi dulu sehingga dengan demikian sehingga pekerjaan A itu akan dikonversikan dengan mata kuliah B. Pekerjaan C akan dikonversikan mata kuliah D itu. Jadi sehingga pada saat Anda magang Anda sudah tenang, Anda sudah memprogram mata kuliah tadi yang nantinya digunakan untuk konversi, ini loh pekerjaan A saya dapat nilai A, ini nilai A-nya dimasukkan ke mata kuliah B. Oh ini pekerjaan yang ini C dapat AB, ya, maka nilainya bisa dimasukkan ke mata kuliah. Seperti itu. Sehingga pada saat Anda berangkat magang itu sudah. Jadi itu sehingga kalau misalkan itu yang terjadi, maka mungkin bervariasi mereka. Jadi ada yang full 20 SKS untuk magang di suatu tempat, ternyata kemudian ada di tempat lain, mungkin karena jenis pekerjaannya mungkin hanya konversinya sampai 16 SKS, sampai 12 SKS bisa jadi. Itu. Sehingga pada saat itu sebelum ada magang, Anda sudah bisa memprogramkan itu. Misalkan kalau magangnya 20 SKS, maka mungkin kekurangannya bisa Anda ambilkan dari mata kuliah pilihan yang ada, Anda ambil secara online, gitu. Tidak apa-apa, seperti itu. Ke depan juga demikian. Kita UNED sudah siap dengan perkuliahan hybrid, gitu ya. Perkuliahan hybrid di mana dalam satu sesi, kalau misalnya nanti pandemi ini sudah berakhir, mungkin ada juga mata kuliah yang pertemuannya hybrid. Artinya ada yang mahasiswa menempuh secara online, ada juga mahasiswa yang menempuh secara offline, gitu. Seperti itu. Dan itu sudah mekanisme itu sudah disiapkan oleh universitas. Begitu Cinta, jadi
pada intinya 89 bisa lolos gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan masih ini mata kuliah ini akan memberi manfaat yang lebih, tapi kalau misalkan Anda sudah cukup dengan itu, maka it's okay, bisa. Begitu mungkin bisa menjawab atau masih belum. Oke, Sudah terima kasih menjawab, Pak. Terima kasih. Pak Anton. Oke. Oke, itu tadi Cinta. Mudah-mudahan sudah bisa terjawab. Kemudian selanjutnya siapa ini? Mudah-mudahan Cinta penuh dengan cinta. Arif Wahyudi, silakan Mas Arif Wahyudi. Cek tes suara saya terdengar. Terdengar. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Dekan, Prof. Saiful. Selamat siang juga untuk Pak Anton, Pak Beni, Bu Windy, dan teman-teman atau dosen yang lain yang bergabung. Saya di sini mau bertanya. Sebelumnya ya untuk semester 3 kemarin, saya sudah menempuh Prodi apa Mas? mata kuliah. Prodi apa Mas? Gimana? Prodinya apa? Oh ya, saya prodi SI angkatan 19 juga, yang saat ini mau masuk semester 5 juga. Ya. Untuk semester 3 kemarin, saya itu menempuh mata kuliah PBO 1. Ya. Cuman ada beberapa hal yang menghalangi saya, jadi nilai saya tidak mencukupi. Nilai saya D di situ. Nah, untuk semester 4, saya nggak ngambil PBO 2. Nah, saat ini SKS yang sudah saya tempuh itu 86 SKS sesuai grafik IP yang ada di Sister. Lalu, apakah saya bisa untuk mengambil MBKM ya di semester 5 ini? Terus pertanyaan yang kedua, mohon maaf ini ada 2 pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua, saya kalau bisa ngambil MBKM, saya itu mau magang di salah satu perusahaan otobus yang ada di Kudus antara Pahala Kencana dan Sabar Subur. Nah, keduanya itu belum teregistrasi di sistemnya MBKM, di webnya MBKM. Nah, itu cara untuk meregistrasikannya bagaimana? Nah, itu pertanyaan dari saya. Ini Om Ben banget ini. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Nanti pertanyaan pertamanya biar dijawab. Yang pertama saya jawab dulu Pak Beni ya. Oke, monggo Pak. Monggo Pak. Yang pertama harus diambil PBO sekarang kalau nggak salah 4 SKS ya. PBO jadi 4 SKS. Jadi 4 PBO harus diambil, itu aja sudah. Terus diambil ya. Ya. Karena itu mata kuliah super wajib itu. Oke, siap Pak. Itu. Untuk yang kedua silakan Pak Ben. Nah, untuk ini kemarin juga sudah sempat masuk ke meja tim MBKM ini. Kemarin sebenarnya kami guyonan ini, Mas, guyonan ini mau jadi apa ini di perusahaan otobus ya? Apa jadi? Padahal Om Ben banget ya ini ya. Padahal senang saya. Enggak Mas, guyonan ini, guyonan. Oke, jadi begini Mas, sesuai dengan juknis yang sudah dibuat dan disosialisasikan. Jadi Mas Arif kan sekarang posisinya di PO tersebut sudah sejauh mana komunikasi, korespondensi, atau bahkan mungkin sampai ke menggali apa yang bisa Mas Arif kerjakan atau lakukan atau pelajari di PO tersebut sudah sejauh mana Mas? Kalau untuk di PO tersebut ya di Sabar Subur malah saya udah mulai membuat aplikasi pemesanan tiket online-nya, yaitu di www.sabarsuburjayasentosa.com. Malah bentar lagi mau launching, mau implementasi. Nah, untuk kedepannya, proyeknya adalah kita pengen buat saya pengen buat di situ itu aplikasi Android-nya yang bisa terintegrasi antara admin, kondektor bus dengan pelanggan seperti itu. Kalau untuk pemesanan tiket online-nya paling minggu-minggu depan atau 2 minggu lagi udah launching. Saya udah buat di situ. Oke, sip. Oke. Sebenarnya bagus sih Mas Arif sudah nyemplung gitu ya. Kalau yang sudah dibuat kemarin, maka itu di luar MBKM gitu ya. Nah, sekarang yang mau direncanakan untuk dikonversi sebagai kegiatan magang MBKM itu kan yang akan datang
Artinya yang tadi Mas Arief bilang masih rencana. Nah, Iya. berarti informasi terkait apa yang bisa didapatkan dari PO Bus terkait bidang ilmu komputer kan Mas Arief sudah dapat banyak ya. Kemudian di sana sudah ada, kira-kira ada nggak 1 atau 2 orang yang bisa apa istilahnya menjadi pamong begitu ya, yang nantinya beliau itu akan menjadi pembimbing lapangan atau supervisor istilahnya. Yang kedua adalah peran beliau sangat dibutuhkan untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Anton dalam merencanakan dan mengkonversi apa rencana uraian kerja yang akan dilakukan oleh jenengan di PO Sabar Subur tadi itu. Nah, kalau itu sudah ada, silakan Mas Arief, DPA-nya siapa? Pak Priza. DPA-nya Pak Priza. Priza. Sudah konsultasi dengan Pak Priza? Sudah. Oke. Cuman masih belum, pertanyaan saya yang ini masih belum terjawab, belum dijawab sama Pak Priza via chat. Oh ya, karena Pak Priza atau Pak Yanwar ya DPA-nya, bukan ya? Pak Priza, Pak. Pak Priza. Mas Arief bisa konsultasi dengan kami, dengan tim MBKM. SOP-nya sudah kami upload di web ilkom.una.ac.id. Silakan. Oke, Di situ siap. juga sudah ada pemecahan apa yang harus dilakukan manakala calon mitra magang itu belum terdaftar sebagai mitra kerjasama Fasilkom. Nah, jadi di situ sudah ada. Silakan Mas Arief disiapkan. Syukur-syukur sudah punya ada uraian atau draft apa yang harus atau apa yang ingin dilaksanakan di PO tersebut itu silakan bisa dikonsultasikan dengan tim MBKM. Oke, gitu ya, siap, Pak. gitu ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Nah, kedua mungkin teman-teman juga ada terkait, mungkin ada yang mau tanyakan juga. Berarti skema magangnya Mas Arief Wahyudi ini adalah bukan skema magang dari Kemendikbud. Jadi teman-teman harus clear dulu bahwasanya Kemendikbud itu juga punya program magang yang melalui website Kampus Merdekanya Kementerian gitu. Artinya di situ kami di sisi tim MBKM Fakultas hanya mengkonversi saja, tapi tidak sampai bagaimana mengurusi kerjasamanya dan sebagainya. Kita hanya mengkonversi saja. Jadi perusahaan-perusahaannya sudah urusannya kementerian dan situ sudah terdaftar posisi-posisi apa saja. Itu berbeda. Tapi itu juga boleh. Jadi magang di sini kita bisa melakukan dengan melalui fakultas, artinya yang dikelola oleh tim MBKM, atau teman-teman juga bisa ikuti magang yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan gitu melalui Kampus Merdeka, situs yang kalian sudah daftar semua mungkin. Tuh, jadi itu Mas Arief. Jadi nanti kalau magangnya Mas Arief ini adalah yang nanti yang dari awal adalah tim MBKM dan di dalamnya ada tim kerjasama nanti untuk mengurusi kerjasama dengan si PO tadi itu. Begitu Mas Arief kira-kira? Siap. Apa terjawab sudah? Sudah terjawab. Oke. Mungkin nambah ya Om Ben ya? Itu boleh Ibu Windy. Monggo silakan. Kemarin kan kita ngobrol juga bahwa ketika mengajukan, jadi ada ada pengajuan mitra dari mahasiswa atau dari kita pun itu tidak serta-merta langsung dikonversi menjadi 20 ya Om Ben? Betul, pasti itu Bu. Jadi bisa jadi hanya dikonversi jadi 12 SKS, 15 SKS berdasarkan dari pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman di tempat magangnya. Jadi jangan maksudnya selalu berpikir bahwa ketika saya magang di satu perusahaan itu pasti 20 SKS, tapi kita harus melihat dulu pekerjaannya seperti apa, kemudian akan kita konversi seperti apa. Betul sekali Bu Windy, terima kasih tambahannya. Ini juga sudah kami lakukan kemarin ketika magang MBKM di semester genap kemarin. Jadi teman-teman kakak tingkat kalian itu ada yang 17, ada yang 18, dan tidak boleh di bawah 16. Karena kalau di bawah 16, maka itu bukan magang MBKM. Jadi magang MBKM itu minimal adalah 16 SKS konversinya. Makanya itu kenapa kalau teman-teman lihat di sebaran mata kuliah, ada banyak sekali daftar mata kuliah yang itu
sekali lagi ini biar nggak kejadian kayak semester lalu, jangan diambil untuk kuliah reguler. Jadi itu adalah mata kuliah KMU, itu kode-kode untuk mata kuliah konversi teman-teman yang mengambil magang MBKM. Nah, jadi di situ nanti konversinya dengan mata kuliah itu. Begitu Arif Hayudi, dan besaran beban atau bobot nanti itu bergantung pada rencana uraian kerjanya akan dieksekusi selama berapa lama dalam satuan hari, dan per hari berapa jam, itu nanti ketemu bobot uraian kerja, yang bobot uraian kerja itu akan kita konversikan dengan bobot SKS, dan itu sudah menggunakan perhitungan dari Kemendikbud untuk mengkonversi beban magang teman-teman yang mengambil lewat jalur MBKM. Begitu mungkin. Oke. Berarti nanti untuk pengajuan MBKM kita juga ngajuin itu tadi ya, rancangan kerjanya gimana, itu dari mitra seperti itu. Baca dulu Mas panduannya, sudah baca panduannya? Siap. Belum. Belum, Pak. Jadi tolong teman-teman, siap. sebelum tanya ke siapapun ya, artinya kita membiasakan untuk self learning dulu. Jadi teman-teman biar ketika nanti korespondensi baik dengan dosen walinya ataupun dengan kami di tim MBKM itu tidak blank. Artinya teman-teman minimal prosedur dan apa yang harus disiapkan di tiap-tiap prosedur itu teman-teman sudah tahu semua. Gitu. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih informasinya. Mohon maaf. Ya. Oke. Arif Hayudi sudah ya. Cinta ini resen lagi. Iya Pak, mau tanya lagi. Gimana? Melanjutkan pertanyaannya Arif tadi, kan saya juga semester ini rencananya mau mengajukan mitra magang. Kemarin sebenarnya sudah ditindaklanjuti sama Pak Tio, cuman di sini mitranya itu merasa kesulitan di tempat mengisi spreadsheet yang sudah disediakan itu, yang nantinya dijadikan panduan untuk MG02. Nah, itu kalau misalnya merasa kesulitan mengisi itu, apa nanti dari pihak Fasilkom saat menghubungi mitra itu, apa bisa langsung disosialisasikan juga atau bagaimana, Pak? Baik, saya jawab ya Pak Anton. Iya, Pak. Teknis BKM-nya. Oke, jadi kalau bisa dengan penjelasan saya mitra yang ngerti, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ngerti. Nah, teman-teman mungkin ada yang sambil buka rencana kerja di MG02 itu, mitra magang, calon mitra magang yang diisi oleh calon supervisor atau saya tadi mengatakan pamong gitu ya, ada satu atau dua orang atau bagian di tempat magang itu yang menjadi subjek korespondensi dengan kami nantinya, itu diminta untuk mengisi rencana atau ketersediaan daftar pekerjaan yang mungkin bisa diambil oleh anak magang. Nah, tiap-tiap uraian kerja itu diisi juga akan atau bisa dilaksanakan selama berapa lama dalam hari. Kedua, diisi juga berapa lama dalam jam per hari. Nah, jadi contoh. Pekerjaan pertama adalah membuat proposal penawaran proyek. Membuat proposal penawaran proyek ini dilakukan berapa lama? Oh, misalkan 20 hari. 20 hari misalnya. Nah, kemudian kolom selanjutnya, atau saya lupa apa sebelumnya, pokoknya ada 2 kolom itu untuk data orang kerja, itu adalah membuat proposal itu per harinya dilakukan berapa jam. Gitu. Jadi misalkan, oh iya, selama 20 hari kok lama sih bikin proposal penawaran proyek 20 hari? Iya, orang sehari saya cuma 2 jam, Pak. Sehingga 6 jam lainnya, 6 jam magang lainnya, saya kerjakan untuk pekerjaan lain. Oke, berarti per harinya dalam jamnya 2 hari, dilaksanakan selama 20 hari. Nanti itu akan ketemu berapa bobot pekerjaan membuat proposal penawaran proyek. Nah, itu di-repeat sampai ada berapa banyak uraian kerja yang tersedia di mitra tersebut, Cinta. Oke. Iya, baik Pak. Jadi kemarin itu
sudah dikasih spreadsheet kan Pak, yang ada sampai poin E itu. Nah, tapi mitranya itu hanya mengisinya itu hanya secara general gitu Pak. Kan kalau misalnya di contohnya itu ada bagian ini dia ada susunan kerjanya sampai 3 poin gitu ya Pak. Setiap poin nanti ada konversi SKS-nya. Nah, kalau yang mitranya itu dia hanya ngisi satu sel saja. Jadi itu kayak secara umum gitu Pak. Dia masih kebingungan buat gimana caranya untuk menspesifikan itu, dispesifikannya berdasarkan apa. Itu Pak. Betul. Nah, justru tidak bisa kalau general. Kami kesulitan nanti. Misalkan ngoding apa? Misalkan ini ya. Atau mengembangkan web. Kan mengembangkan web itu apanya? Membuat desainnya bisa, menguji webnya bisa, dan sebagainya. Nah, justru lebih baik dirinci sekalian. Misal membuat antarmuka aplikasi, kalau mau dipecah menjadi fitur malah enak gitu. Nanti tinggal lebih rigid lebih bagus gitu loh. Semakin detail kami semakin mudah dalam mengkonversi uraian kerjanya, mengkonversi SKS-nya berdasarkan uraian kerjanya. Tapi justru semakin umum kami sulit nanti mengkonversi ini ekivalen dengan mata kuliah apa gitu. Nah, nanti biasanya ketika sudah diisi, sebelum kami konversi, karena kami biasanya itu melakukan Zoom meeting dengan calon mitra untuk memfinalisasi ekivalensinya versi kami, itu kami konfirmasi dengan mitra sebelum daftar mata kuliah yang akan diprogram oleh mahasiswa itu kami berikan. Jadi benar-benar kami make sure sekali lagi dengan kami mengundang mitra melalui Zoom meeting untuk meng-cross check and check and balance antara pemahaman kami terhadap isian mereka dan dengan pemahaman mereka sebenarnya terhadap isian mereka sendiri. Itu biasanya kami lakukan di akhir. Gitu. Jadi dibilangin aja sekarang mitranya, ngisinya sekalian yang detail. Begitu, Cinta. Berarti untuk sosialisasi itu sudah penetapan SKS ya Pak? Berarti sekarang masih harus kita yang memberikan sosialisasi ke mitranya kalau pengisiannya harus spesifik. Enggak. Salah. Enggak, maksudnya ngisi mitranya, memberitahu ke mitranya Pak Anton. Ya, sebenarnya gini kan di isian kalau nggak salah Pak Robi selaku tim kerjasama itu kan sudah memberikan Google Form yang harus diisi, dan itu sepertinya gini, seperti perusahaan itu membuka lowongan kerja, kemudian pekerjaan apa saja yang dibutuhkan, gitu loh. Iya. Jadi mengisi form itu seperti layaknya penawaran. Iya, penawaran dia butuh lowongan apa. Jadi seperti perusahaan yang mau membuka lowongan kerja, dia buka tenaga apa saja, membutuhkan tenaga apa saja. Posisi dengan uraian kerja di tiap-tiap role tadi itu, di tiap-tiap posisi magang itu, Cinta ya, di Google Sheet-nya itu. Iya. Nah, kemudian diisi. Nah, nanti kami akan cross check juga dengan mahasiswa untuk ya itu tadi, sebelum kami memutuskan hasil konversi itu kami cross check. Misalkan Cinta, oke, ini ada 50 pekerjaan nih, Cinta kan mau yang mana? Kami lihat di form pengajuannya, benar nggak ini kami make sure sekali lagi, karena itu perlu kami make sure untuk nanti mahasiswa peserta magang membuat ya bukti pelaksanaan magangnya. Jadi artinya pemilihan rencana uraian kerja itu bukan main-main, karena itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban teman-teman ketika membuat laporan kemajuan dan juga laporan akhir dari kegiatan magang tersebut. Nah, itu nanti kita biasanya buat Zoom kita mengundang mereka. Berarti MD02 ini ditulisnya sebelum sheet-nya selesai atau sebelum sheet-nya atau setelah sheet-nya fix, Pak, yang ada konversi SKS-nya itu? Konversi SKS di akhir. Oh, di sini tapi ada bobot pekerjaannya, Pak. Oh, itu nanti otomatis. Itu otomatis sistem. Nih.
Itu otomatis. Nanti itu form itu sudah diakomodir oleh tim kerjasama, biasanya diberikan ketika mengajukan MOU. Nah, tadi sudah dikatakan Pak Anton, Pak Robi dalam hal ini sebagai koordinator kerjasama, itu biasanya ketika korespondensi sudah diberikan, monggo Bapak Ibu bisa diisi penawaran posisi magang dan uraian kerja magang yang bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa itu. Nah, sel bobot kerja itu otomatis, Cinta, itu nanti biar kami aja, itu otomatis. Kalau di Google Form, di Google Sheet sudah otomatis. Karena itu kami konsep dalam bentuk juknis, maka itu jangan diisi. Itu kami kelupaan ngisi catatan, tidak usah diisi karena itu yang ngisi adalah kami nanti. Ada kok Pak, ada. Di sini Sudah. ada stakeholder tidak perlu Sudah, betul, sudah. Kalau untuk durasi kerja sendiri itu didasarkan sama apa, Pak? Nah, tadi itu yang saya katakan tadi itu. Durasi kerja di sini ada dalam hari sama dalam jam. Kalau dalam hari? Lah yang tadi itu. Oh, iya Pak, ya Pak. Tadi, wah, juga didengerin saya ngomong ini. Dengar Pak, dengar. Tadi itu contoh membuat proposal dilakukan berapa lama? Oh iya. Bisa juga 5 hari. Kok 5 hari? Iya, karena pekerjaan itu per harinya 8 jam. Artinya apa? Selama 5 hari, Cinta itu benar-benar per hari 8 jam itu membuat proposal. Makanya selesai 5 hari. Atau sebaliknya, 20 hari atau 10 hari. Kenapa? Iya, karena per harinya cuma 1 jam. 7 jam lainnya saya pakai untuk kerja yang lain. Nah, begitu loh. Baik Pak, paham. Nah, terima kasih Pak. Kita ngomong ini. Oke. Clear ya? Clear. Ini Alif R. Silakan. Monggo Mas. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Ini saya dari TI 18. Mau tanya sesuai dengan chatnya. Sebelumnya kan di voting sebelumnya itu kan matkul wajib, itu kan pemrograman berbasis framework itu kan sudah tidak ada ya Pak. Terus kalau misalkan ada mahasiswa yang matkulnya tersebut jelek dan ingin mengangkat itu nanti bagaimana Pak? Apakah nanti kebetulan di voting yang terbaru ini yang selaras sama framework itu tuh ini matkul pilihan kompetensi MPKM yang pemrograman framework lanjut. Apa nanti mahasiswanya melalui pilihan matkul pilihan tersebut apa atau gimana Pak gitu? Pak Anton mungkin bisa dijawab, Anton. PBF itu sudah dihapus. Kemudian kalau mau ngulang dan sekarang di kurikulum nggak ada. Monggo Pak Anton. Ya, oke. Jadi digantikan dengan mata kuliah lain kalau misalkan tidak ditawarkan. Coba saya lihat di TI ya. Di TI itu coba saya share. Mahasiswa TI ya. TI. Puyengan. Pegawai puyengan. Oke. Di TI sekarang apa tadi yang ditanyakan pemrograman berbasis framework ya? Ya Pak. Oke, itu sekarang sudah nggak ditawarkan lagi karena itu pemrograman framework itu nanti akan sebagian isinya itu dilimpahkan ke mata kuliah yang lainnya. Nah, kemudian di mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan apa? Oh, iya. Nah, nih di mata kuliah pilihan konversi magang itu ada pemrograman framework lanjut. Ini yang tadi yang dibicarakan oleh Pak Beni. Mata kuliah ini untuk konversi magang. Jadi kalau Anda magang, kemudian kebetulan bidang pekerjaan Anda itu tadi, ya, jadi apa yang Anda kerjakan itu nanti punya CP yang sama dengan
pemrograman frame berlanjut, maka pekerjaan Anda tadi itu akan dikonversikan ke pemrograman frame berlanjut. Jadi ini yang mata kuliah magang MBKM dan konversi program bangkit itu tidak ditawarkan secara reguler. Ya, jadi ini hanya digunakan untuk, karena ini tidak ada kuliahnya di sini. Jadi tidak ada jadwal kuliahnya. Jadi program bangkit, magang itu tidak ada kuliahnya di sini. Sehingga ini memang untuk Anda kalau misalkan mau magang, kemudian ternyata ya di dalam magang itu saya nanti diajak dituntut untuk bisa berkomunikasi kerja. Nah, sehingga nanti ini konversikan ke ini. Jadi artinya karena apa? Karena di mata kuliah wajib itu sudah nggak ada. Di mata kuliah yang di sini ini tidak ada mata ini. Sehingga nanti kalau misalkan ada magang, kemudian di situ Anda CP-nya itu yang Anda magang itu sesuai dengan pemrograman framework, maka nanti akan dikonversikan ke ini MBKM yang framework lanjut. Tapi ini bukan mata kuliah yang ada jadwalnya secara reguler. Begitu. Nah, kemudian sehingga nanti kalau itu mata kuliah wajib, ya berarti silakan kalau misalkan SKS Anda kurang, ya SKS Anda kurang, itu mata kuliah wajib yang tidak lulus tadi digantikan mata kuliah wajib yang baru yang lainnya. Gitu. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Ini. Jadi yang di bawah itu jangan diambil kalau Anda tidak magang. Itu hanya digunakan, dan itu pun juga baru bisa Anda program kalau sudah melalui proses konversi dengan tim MBKM. Begitu. Ya, berarti, jadi silakan. Ya. Berarti untuk yang sebelumnya mahasiswa yang mengambil framework, pemrograman berbasis framework tersebut, berarti dan nilainya di bawah standar, berarti itu bisa nggak, maksudnya nggak, kalau misalkan nggak ada yang sesuai dengan pengganti matkulnya tersebut, berarti bisa diabaikan gitu, Pak. Jadi diganti dengan mata kuliah baru yang misalkan yang tadinya belum ada, nggak ada yang baru di ITI, nggak ada yang baru di sini. Tapi framework itu yang semester lalu, coba nanti kita cek lah. Yang di semester lalu ada mata kuliah baru apa ya gitu ya. Ini. Ya, jadi begitu Mas. Jadi artinya sama dengan yang tadi karena kita sudah dalam masa konversi, jangan sampai kemudian nanti mahasiswa itu dirugikan di dalam misalkan waktu kuliahnya gitu ya. Kalau misalkan SKS yang lulus itu untuk wajibnya itu sudah minimal 84, maka sudah ke-on saja gitu. Baik Pak, kalau gitu sudah cukup Pak. Oke. Dan begini, jadi memang ada aturannya. Penghapusan mata kuliah, saya tahu ini banyak bertanya penghapusan mata kuliah ini Pak Beni. Yang boleh dihapus itu adalah mata kuliah pilihan. Ya, yang jelas boleh dihapus itu mata kuliah pilihan. Nah, bagaimana dengan wajib? Ada kasus misalkan tadi yang Alif tadi, mata kuliah wajib ternyata nggak lulus, ternyata mau ngulang mata kuliah wajibnya sudah hilang, ya diganti dengan yang lain, misalkan seperti itu. Nah maka ini nanti bisa dipertimbangkan. Jadi apakah yang menjadi ganjalan tadi ini bisa dihapuskan atau tidak? Ini jadi artinya nanti juga perlu yang beberapa mahasiswa yang bertanya lewat WA ini juga saya berikan pertimbangan. Ini nanti kita juga harus ngecek, mengevaluasi, harus ada peninjauan khusus mengenai mata kuliah ini. Karena ini mata kuliah wajib ini. Karena bisa jadi mata kuliah kalau misalkan mau ulang ternyata mata kuliah sudah dihapus dan tidak ada mata kuliah lain yang memiliki substansi yang sama dengan mata kuliah itu, maka kemungkinan besar bisa. Ya, karena ini nanti kita akan konfirmasi dengan dosen wali dan dosen pengampu mata kuliah. Begitu ya Pak ya. Ya. Okay. Jadi intinya kalau Anda sudah wajibnya sudah lulus 84 minimal, maka Anda sudah bisa bebas untuk memilih mata kuliah pilihan.
Begitu ya. Oke. Baik, Pak Villa Dedi. Selvia, silakan. Semoga nggak panjang-panjang pertanyaannya. Ini jadi tanya enggak ini? Halo Pak, maaf sinyalnya kurang bagus ya. Bagaimana? Nggak bisa, harus bagus. Ingin menanggapi yang kasusnya Alif Pak. Jadi kan saya masih kurang jelas terkait bagaimana untuk yang ini misalkan tadi kasusnya Alif itu solusinya bagaimana gitu. Apakah kalau misalkan mahasiswanya itu tidak mengikuti program MBKM berarti boleh Pak ya itu mata kuliah PBF itu dihapuskan gitu, dan untuk mekanismenya bagaimana gitu. Oke, jadi nanti akan bisa kita lihat di akhir di studinya mereka, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah diambil mata kuliah wajib, kemudian ternyata tidak lulus, lalu kemudian semester berikutnya mau mengambil ternyata mata kuliah itu sudah dihapus, maka ini kita perlu lihat benarkah tidak ada mata kuliah pengganti yang substansinya itu nanti istilahnya sebagai pengganti dari mata kuliah itu. Kalau misalkan tidak ada, jadi maka kita perlu konfirmasi dengan Kaprodi, dengan pemangku mata kuliah. Ya. Kalau memang tidak ada, maka mata kuliah itu bisa dihapus, walaupun wajib. Berarti untuk mekanismenya ini berarti misalkan kasusnya sama seperti Alif tuh kita menghubungi dosen pengampu tersebut atau bagaimana? Dosen wali, ya nanti kita akan muaranya pasti ke WD1, ya. Dosen wali ke WD1 ini ada pengajuan penghapusan mata kuliah wajib, gitu. Maka nanti kita akan pertimbangkan dengan pengampu mata kuliah dan juga kemudian Kaprodi. Jadi misalkan tadi ya mata kuliah pemrograman framework, gitu ya. Ternyata dihapuskan. Nah, kita konfirmasi lagi ke kalau ada pengajuan itu, kita akan konfirmasi ke Kaprodi, apakah benar tidak ada mata kuliah yang senada dengan mata kuliah framework yang bisa diambil mahasiswa. Oh, ternyata ini enggak ada, jadi artinya ini mata kuliah ini sudah enggak dikeluarkan lagi, diganti dengan, karena tadi kita mengantisipasi melihat perkembangan, dan juga kemudian kalau itu substansinya nggak digunakan lagi misalkan seperti itu, ya maka ini mata kuliah itu bisa dihapuskan. Baik, terima kasih Pak Anton. Begitu Villa. Selanjutnya Anggi Sahril. Baik Pak, terima kasih. Oke. Tetapi gini ya, untuk pengajuan penghapusan mata kuliah itu seyogyanya itu menjelang akhir studi. Ya, kalau sekarang ya kita nggak tahu. Jadi artinya kalau akhir studi kita sudah bisa memastikan bahwa SKS Anda itu sudah cukup enggak, gitu loh. Jangan-jangan itu dihapus, dapat nilai D, dihapus, ternyata kemudian kurang, pada akhir kurang. Nah, ini kan repot itu nanti. Padahal sudah dihapus, padahal nilai D itu masih bisa diterima di transkrip. Kalau E mesti wajib udah nggak boleh ada. Jadi D itu masih bisa diterima di transkrip. Jadi sehingga nanti seyogyanya itu pengajuan itu pada saat Anda misalkan mau mengajukan ujian akhir, misalkan mau ujian skripsi, begitu kan itu butuh menyetak transkrip gitu ya. Nah, ini dilihat di situ. Oh, ternyata ini kelebihannya masih banyak, kalau dihapuskan nggak ada masalah, dan memang itu bisa dihapus karena terkait substansi dari mata kuliahnya sudah tidak dimunculkan lagi. Nggak apa-apa. Itu. Kalau misalkan di semester tengah-tengah itu Anda mengajukan, itu tadi. Ya kalau misalkan pada akhir itu SKS Anda nggak kurang, kalau kurang ya itu malah berabe gitu kalau misalkan dihapus sekarang. Begitu ya. Baik Pak, cukup jelas. Terima kasih. Baik Pak, saya mau tanya. Selamat siang Bapak Ibu. Yang pertama terkait nilai yang dari matkul sebelumnya yang sekarang tidak ada Pak. Kayak yang barusan saya nyimak dari Profesor
dari Pak Anton kan Ya. katanya itu dihapus. Apa itu nilainya masih Nah, diperhitungkan? begini, enggak Mas. Anda salah menangkap ini. Artinya begini, misalkan apa? Misalkan tadi yang seperti contohnya saudara Alif tadi ya, pemrograman berbasis framework. Nah, kalau itu misalkan Anda sudah dapat nilai A gitu ya, atau B, ya itu nggak akan dihapus. Walaupun mata kuliahnya sudah dihapus di kurikulum, tapi mata kuliah tetap diakui. Jadi penghapusan mata kuliah itu terjadi atas usulan dari mahasiswa. Jadi artinya begini, jadi nilai Anda, karena Anda sudah menempuh mata kuliah nih, mata kuliah X, sekarang dapat A gitu. Tapi di semester depan, atau tahun depan, ternyata mata kuliah itu sudah dihapus. Tapi mata kuliah X tadi tetap nempel, tetap tersimpan di transkrip Anda, jadi tetap akan diakui. Paham maksudnya? Paham, Pak. Oke. Terus untuk yang selanjutnya, Pak, saya kan sekarang IF angkatan 18 dan sekarang mau masuk semester 7, Pak. Nah, saya itu di semester 5 itu ada satu matkul yang nggak saya ambil, Pak. Tapi belum saya review ulang. Nah, kan rencananya saya mau apa? Rencananya? Oh. Maaf Pak, terkait sinyal, maaf. Ya, oke. Rencananya gimana? Jadi apa itu terkait yang matkul yang saya belum ambil di semester 5 itu rencananya mau saya ambil di semester 7 ini, Pak. Ya. Nah, yang saya lihat itu tidak ada matkulnya di semester yang sekarang, yang kurikulum baru itu, Pak. Itu saya bingung itu harus bagaimana, Pak? Enggak, maksudnya enggak adanya itu karena lagi apa emang enggak perlu diambil? Enggak adanya itu, enggak adanya itu karena dihapus, maksudnya karena mata kuliah itu tidak ditawarkan lagi atau mata kuliah pindah ke semester lain. Karena tidak ditawarkan lagi, Pak. Itu karena termasuk matkul wajib itu, Pak. Iya, tapi kalau mata kuliah wajib kemudian belum Anda tempuh, lalu mata kuliah itu sekarang tidak ditawarkan lagi, ya gimana Anda mau nempuh? Ya udah ambil mata kuliah yang ada yang baru lagi yang lainnya. Terus gitu. Untuk yang tadi yang terkait masalahnya Alif, itu kita berarti menghubungi dosen pengampunya dulu ya Pak untuk ya, Anda konsultasi dulu ke dosen wali. Anda punya dosen wali. Ya, dosen wali nanti akan menyampaikan ke kaprodinya atau kemudian bisa langsung ke WD1, nanti kita akan cross check gitu. Tapi itu nanti setelah pada saat akhir Anda mau mencetak transkrip yang terakhir itu. Saya tanya begini yang selanjutnya ya Pak. Saya tanya begini karena rencananya saya semester 7 itu mau mengambil KKN dan skripsi Pak. Jadi saya masih bingung ke matkul yang ngulang sama yang nggak ada itu Pak. Nah ya itu, kalau mata kuliahnya nggak ada kan nggak jadi tempuh Mas. Kalau ngulang terus kemudian nggak ada yang diulang ya sudah nggak kalau mata kuliahnya dulu nggak lulus kemudian sekarang mau ngulang ternyata mata kuliahnya sudah tidak ditawarkan lagi. Nah itu nanti yang bisa Anda ajukan, misalkan boleh nggak ini dihapus. Kalau mata kuliah pilihan ya boleh-boleh saja, tapi kalau mata kuliah wajib ya itu tadi yang perlu ada pertimbangan itu. Kira-kira kalau mata kuliah wajibnya dihapus, beban wajib Anda berkurang nggak? Ternyata kalau misalkan mata kuliah diwajib, mata kuliah itu dapat nilai D lalu dihapus, ternyata mata kuliah wajib Anda tinggal 82 misalkan, kan akhirnya kurang memenuhi syarat. Kurang dari 84. Jadi soalnya sekarang yang SKS saya tempuh itu sudah. Nah, ya makanya itu. Soalnya yang sekarang. Ya itu. Lanjut dulu, Pak. Iya. Lanjut Bapak dulu. Oke, ya. Hal-hal seperti itu sudah beberapa mahasiswa yang tanya ke saya tentang itu, penghapusan itu bisa dilakukan peninjauan secara kasuistis. Jadi satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain mungkin tidak sama kasusnya. Dan yang tahu kondisi mahasiswa itu adalah dosen wali. Kemudian yang tahu kondisi mata kuliahnya adalah dosen pengampu. Sehingga kita perlu nanti klarifikasi ke dosen pengampu dan ini.
Oke ya Mas ya. Oke, baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Jadi nanti begitu akhir Anda mau ujian skripsi atau apa, kan Anda harus nyetak transkrip itu yang terakhir itu ya. Nah, Anda lihat misalkan, oh ini kok saya masih ada mata kuliah D nih. Nah, ada mata kuliah D nggak lulus. Nah, terus kemudian apakah kalau misalkan ini saya hapus, ini akan menjadi saya menjadi tidak memenuhi lagi untuk mata kuliah wajibnya atau bagaimana, atau karena mau mengulang itu ternyata ada tidak ditawarkan lagi. Nah, itu yang perlu dikonfirmasi ya. Nanti Anda bisa bicara dengan dosen wali, kemudian nanti bisa ada pertimbangan yang lainnya. Terakhir nanti keputusan itu kalau misalkan oke, sudah disepakati boleh dihapus, maka nanti WD1 ini akan memerintahkan akademik untuk melakukan peninjauannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Berikutnya Ganda Kurniawan. Baik Pak. Saya ingin bertanya tentang mengenai yang MBKM dari Kemendikbud Pak. Iya. Nah, itu apabila diterima dan mengambil tawaran itu untuk konversi SKS-nya itu bagaimana Pak ya? Iya. Baik, sekali lagi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Beni, sudah disinggung ya. Jadi konversi itu seyogianya itu dilakukan sebelum. Jadi ada nanti sehingga nanti pada saat karena Anda misalkan mengambil MBKM Kemendikbud ya. Nah, lihat kira-kira di dalam MBKM Kemendikbud tadi misalkan kalau magang di suatu perusahaan pekerjaannya apa saja. Nah, nanti Anda perlu membicarakan itu, mendiskusikan itu dengan tim MBKM. Kira-kira, oh ini pekerjaan seperti ini, Anda sudah punya deskripsi kerjanya, kemudian Anda coba diskusikan bahwa ke tim MBKM, kira-kira ini nanti konversinya dengan apa. Karena kalau misalkan bedanya kalau misalkan MBKM dengan Kemendikbud, maka perusahaan yang Anda mau pakai itu sudah punya MOU dengan Kemendikbud gitu ya. Berbeda tadi dengan yang kasusnya Alif di PO Sabar Subur tadi, maka itu bukan MBKM-nya Kemendikbud, jadi MBKM nanti yang bekerja sama dengan Fasilkom. Ya, maka pertama harus kalau belum punya kerjasama MOU dengan Fasilkom ya harus dibuatkan dulu MOU dengan Fasilkom. Kalau sudah, maka kemudian deskripsi kerjanya apa lalu dikonversikan. Sebenarnya sama juga kalau misalkan yang ditanyakan Ganda Kurniawan mengenai MBKM di Kemendikbud, maka juga sama. Sehingga nanti sebelum Anda melakukan magangnya tadi, Anda kalau sudah dikonversikan enak sudah. Oh ini Anda sudah punya deskripsi kerja, sudah tahu deskripsi kerjanya, kemudian nanti Anda diskusikan dengan tim MBKM, Pak Beni dan kawan-kawan, kemudian oh iya betul ini nantinya ini bisa dikonversi dengan mata kuliah ini, bisa dikonversi dengan mata kuliah ini. Nah, ini ada tetapi. Ini terjadi makanya ada muncul mata kuliah pilihan konversi program bangkit, mata kuliah pilihan konversi program magang. Ya. Jadi misalkan Mas Ganda Kurniawan ini ya mau magang mengikuti program magangnya Kemendikbud, kemudian sudah tahu di mana perusahaannya, kemudian sudah mendapatkan deskripsi kerjanya. Nah, deskripsi kerjanya itu silakan Anda bawa ke tim MBKM di Fasilkom untuk menetapkan kira-kira apa konversinya. Oh, ternyata deskripsinya kerjanya ini. Nah, kalau seandainya ada mata kuliah yang ada di kurikulum kita yang CP-nya nanti sama, selaras dengan bidang pekerjaan itu, maka itu kita konversikan dengan mata kuliah itu. Tetapi kalau misalkan sama sekali tidak sama, misalkan ada suatu bidang pekerjaan yang ternyata tidak sama, tidak punya CP yang sama dengan mata kuliah yang ada di kita, ya maka nanti kita bisa membuat mata kuliah baru. Makanya yang mata kuliah pilihan konversi program magang itu adalah mata kuliah yang sama sekali baru yang tidak ada di kurikulum kita, yang memang kita
adakan untuk memfasilitasi mahasiswa yang magangnya tadi, pekerjaannya tadi ternyata tidak bisa dikonversikan ke salah satu mata kuliah yang ada di kurikulum kita. Ya maka kemudian ya harus kita maka memunculkan mata kuliah baru dengan deskripsi yang sesuai dengan yang ada di uraian kerjanya yang dimagangi tadi. Nah, kemudian nanti lalu kita usulkan ke BK untuk dimasukkan ke sister sehingga mahasiswa bisa program mata kuliah itu. Sehingga tadi saya bilang mata kuliah konversi program magang jangan diambil sebagai mata kuliah reguler karena tidak ada kuliahnya. Karena itu hanya digunakan untuk menjagani mereka yang magang. Gitu. Begitu, Ganda Kurniawan. Oh, itu berarti ini kan di website MBKM kan udah jelas Pak, seperti kerjaannya di mitra itu apa aja kan udah ditulis tertera di sana. Berarti saya menyerahkan itu ke itu, Pak. Ya, betul. Jadi yang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Beni sebagai tim MBKM, yang penting adalah kalau seandainya perusahaannya itu sudah punya MOU dengan kita, sudah mudah, sudah Anda tinggal masuk. Seperti yang di Malang itu Katalis, atau di Surabaya itu, kalau ada puluhan perusahaan yang sudah punya MOU dengan kita, itu Anda tinggal masuk. Tapi kalau untuk perusahaan yang belum punya MOU pun tetap bisa kita fasilitasi, artinya harus ada MOU dulu dengan Fasilkom, kemudian. Tetapi kalau yang program magangnya MBKM-nya Kemendikbud, maka perusahaannya tadi pasti punya MOU dengan Kemendikbud, jadi kita nggak ikut-ikutan di dalam masalah MOU gitu. Tetapi yang diperlukan adalah konversi tadi, ya artinya kalau Anda sudah tahu, uraian kerjanya di magang Kemendikbud itu di perusahaan itu apa saja uraian kerjanya tadi, nah, silakan uraian kerja tadi lalu dikonsultasikan ke tim MBKM Fasilkom untuk nanti difasilitasi. Karena apa? Ya karena apakah Anda mau magang atau mau pertukaran pelajar, mau studi independen di luar, tetap nanti kembalinya ke Fasilkom, UNED. Itu. Ya, sehingga apa? Sehingga apa yang Anda kerjakan di luar tadi harus difasilitasi dengan mata kuliah yang ada di sini. Gitu. Kalau ada mata kuliahnya, ya langsung kita bisa konversikan. Tapi kalau belum ada mata kuliahnya, ya kemudian kita nanti seperti program-program yang lain itu bisa jadi memunculkan mata kuliah baru yang substansi isinya itu ya sama dengan itu. Tapi itu khusus digunakan untuk program konversi magang, jadi tidak ada perkuliahannya di sini. Begitu, apakah sudah menjawab, Ganda Kurniawan? Oke. Berikutnya lagi, apakah ada resen? Silakan Mbak, terakhir Adinda Triardini, juga jam udah 2:30 lebih. Halo, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, dengar. Ya, sebelumnya saya Adinda Triardini dari Prodi SI, Pak. Saat ini saya mau menempuh semester 5. Jadi saya dengan tim dari UKM Pelita UNED itu lolos pendanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa dari Kemendikbud. Nah, dari info yang kami dapat dari dosen pembimbing tim kami itu mengatakan kalau PHP 2D ini berkaitan dengan MBKM. Kalau di buku panduannya itu ada pada poin membangun desa atau KKN tematik. Nah, tapi ada juga informasi yang mengatakan bahwa tidak semua fakultas itu mata kuliahnya menerima PHP 2D ini untuk dikonversi ke SKS seperti itu, Pak. Lalu untuk Fasilkom sendiri, saya kemarin sempat bertanya kepada Pak Maududi. Beliau bilang itu prinsipnya bisa, tapi saya masih bingung, Pak, untuk mata kuliah yang relevan dengan PHP 2D ini yang seperti apa gitu. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Ya, sekali lagi sama dengan yang lainnya. Jadi kalau program Merdeka Belajar, apakah itu studi independen,
atau yang lain, atau program-program yang lainnya, atau nanti juga kewirausahaan juga yang kemarin ASMI ya dan seterusnya, itu tetap memang harus ada suatu proses konversi ya dengan mata kuliah yang ada kita. Ya, sekali lagi, sehingga perlu ada komunikasi ya. Jadi kalau Anda ingin melakukan sesuatu, jangan melakukan dulu kemudian pulang-pulang, Pak, saya punya ini. Jangan gitu. Toh kalau misalkan Anda kuliah, maka ya sama dengan alur seperti itu. Anda KRS dulu, Anda program mata kuliahnya, baru Anda mengikuti kuliah. Setelah mengikuti kuliah, dapat nilai. Sudah. Ada wadahnya untuk memasukkan nilai Anda, gitu kan? Karena Anda sudah programkan di depan. Maka sama dengan yang lainnya, magang atau apa. Ini juga ada yang tanya mengenai studi independen juga, si Vira, ini juga sama. Jadi artinya PHP 2D tadi juga, salah satunya oke, dikonversi ke KKN boleh, kalau misalkan sudah ada aturan seperti itu, nanti akan dimasukkan sebagai ini program KKN. Tetapi, kalau misalkan KKN-nya tidak Anda program, kan di KRS kan memasukkan nilainya kan nggak bisa. Ya, maka itu harus diprogram, oke, nggak masalah. Nah, sekarang bagaimana untuk mata kuliah yang lainnya? Nah, tinggal lihat di PHP 2D itu deskripsi pekerjaannya apa saja. Ya. Capaian yang mau diraih di pekerjaan itu nanti apa saja. Itu nanti kemudian kita match enggak dengan CP atau capaian pembelajaran suatu mata kuliah. Kalau ada yang match ya sudah langsung kita konversikan. Itu. Tapi kalau misalkan tidak ada yang match gimana? Nah, itu maka apakah diperlukan adanya mata kuliah baru, diusulkan mata kuliah baru yang tapi nanti kemudian ditempelkan di sister sebagai mata kuliah konversi program PHP 2D. Nah, seperti itu. Ya, jadi tetap harus dikonsultasikan. Jadi artinya permasalahan-permasalahan ini harus dikonsultasikan ke tim MBKM sehingga nanti akan terlihat jelas kira-kira konversi. Sehingga begini, sehingga begitu Anda sudah, di awal itu sudah ada konversinya, Anda di awal itu program KRS mata kuliah itu, Anda berangkat untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan itu, pulang kegiatan nilainya apa, bisa langsung dimasukkan ke situ. Ini. Karena apa? Karena kalau misalkan Anda bekerja terlebih dulu, ya, tidak dikonversikan terlebih dulu, Anda bekerja misalkan, kan Anda belum program ini. Nah, kemudian begitu pulang-pulang saya dapat ini. Ternyata nggak ada yang dikonversikan, misalkan Anda berharap 20 SKS, ternyata begitu sampai di sini mungkin yang bisa dikonversikan tinggal hanya 5 SKS, kan rugi akhirnya. Ya, jadi sekali lagi itu juga semua ini terkait dengan dibicarakan dengan tim MBKM. Demikian juga untuk studi independen. Ini untuk yang studi independen, ini jangankan di Fasilkom, di universitas juga masih banyak yang mempertanyakan ke Pak Warek 1, studi independen. Belum ada aturannya juga di kita, belum disiapkan aturannya yang sudah disiapkan di tim universitas itu seperti misalkan kayak magang sudah, kemudian kayak pertukaran pelajar sudah, ini seperti itu. Ya, kalau studi independen itu masih, tapi rekomendasi dari Warek 1 itu ya tetap tadi. Jadi pekerjaannya apa saja di studi independen tadi. Nah, sementara kalau di Fasilkom, kalau misalkan nanti Anda kembalikan lagi untuk dimasukkan dalam mata kuliah tertentu, misalkan. Nah, di Fasilkom mau kita lihat, ya maka seperti tadi. Kalau di Fasilkom itu Anda seyogianya sebelum Anda melaksanakan suatu kegiatan terkait dengan MBKM tadi, itu deskripsi kerjanya harus dikonsultasikan ke tim MBKM untuk nanti bisa menyimpulkan mata kuliah apa saja yang bisa digunakan sebagai konversi. Begitu. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Jadi sebaiknya gitu, Pak. Jadi kalau misalkan PHP 2D ini yang pramuka itu ya? Saya dari UKM Pelita, Pak.
Oh, Kalau KMB. yang dari pramuka itu ada kakak tingkat, ada juga. Oke. Jadi tetap Mbak ya. Jadi artinya uraian pekerjaannya apa saja, uraian kegiatannya apa saja, kemudian nanti sehingga nanti Anda perlu diskusikan dengan tim MBKM, Pak Beni, Pak Maududi, dan kawan-kawan, semua koprodi itu masuk di tim MBKM. Apalagi kalau misalkan Anda prodi apa, ya silakan ke kaprodinya. Ini kira-kira nanti uraian pekerjaan saya tadi akan bisa dikonversi kemana. Kalau sebelum Anda lakukan, sebelum Anda melaksanakan kegiatan itu sudah Anda konversikan, kalau seandainya ada mata kuliah yang bisa dikonversikan, ya kita konversikan langsung. Kalau tidak ada, maka bisa dimunculkan mata kuliah baru di awal tapi. Karena apa? Karena di awal Anda perlu membuat suatu KRS, rencana studi. Begitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik, mungkin cukup Pak Anton, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi teman-teman tadi coba saya rangkum, memang ada beberapa bentuk pembelajaran MBKM itu yang memang belum clear ya, begitu Pak Anton. Baik itu SOP di tingkat universitas pun belum, sehingga kami yang di fakultas pun juga masih belum bisa memutuskan. Mungkin dalam waktu dekat kami yakin tim MBKM Universitas juga sudah menyiapkan bagaimana untuk mengantisipasi permintaan pengajuan magang ataupun BKP lain yang terkait MBKM di UNED. Sambil teman-teman ditunggu saja nanti informasinya, siapa tahu ada update dari universitas yang bisa kita juga tindak lanjuti di tingkat fakultas. Baik, teman-teman, kiranya cukup sesi tanya jawab, juga sekaligus mungkin mengakhiri sosialisasi kurikulum siang ini. Terima kasih kepada Pak Anton, Prof. Saiful, Bu Windy, dan juga Bapak Ibu yang lain mungkin yang hadir. Teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan forum hari siang ini mencerahkan kita semua, meluruskan, mengklirkan semua kebingungan, kerisauan teman-teman semua, dan kami yakin dan kami berjanji ini semua adalah dalam rangka kami fakultas untuk memperbaiki kurikulum, struktur kurikulum kita ke arah yang lebih baik gitu teman-teman. Memang di masa-masa transisi ini ada sesuatu yang memang harus dimaklumi. Begitu teman-teman yang berbahagia, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau selama jalannya sosialisasi ini ada hal yang kurang berkenan atau mungkin ada pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Mohon maaf, tapi saya rasa terjawab semua. Saya bisa akhiri, Pak Anton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Beni. Tetap sehat. Terima kasih Pak Anton. Izin Pak, live.